Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Sahara, NIM 0801192020. Kali ini saya akan membahas tentang konsep-konsep bencana dan ruang lingkup bencana. Pengertian manajemen bencana. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh gejala atau faktor alam. Gejala alam merupakan gejala yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada bumi. Tetapi hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia atau kehilangan nyawa, dan segala produk budidayanya atau kepemilikan, harta, dan benda, kita baru dapat menyebutnya sebagai bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana alam. 1. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. 2. Pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Klasifikasi bencana alam. 1. Bencana alam geologis. 2. Tsunami. 3. Gunung meletus. 4. Angin puting beliung atau angin ribut. 5. Tanah longsor. Klasifikasi pemanasan global atau global warming. Kekeringan. Kondisi kekeringan dapat ditinjau dari berbagai segi, di antaranya 1. Kekeringan meteorologis, 2. Kekeringan pertanian, 3. Kekeringan hidrologis, 4. Kekeringan sosial. Siklus penanggulangan bencana. 1. Prabencana. Pencegahan lebih difokuskan, kesiapsiagaan level medium. 2. Bencana. Pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. 3. Pasca bencana. Pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Kegiatan-kegiatan manajemen bencana. 1. Pencegahan. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. 2. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, atau upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Bentuk mitigasi ada 2. Yang pertama, mitigasi non-struktural, yang berupa perundang-undangan dan pelatihan. Yang kedua, mitigasi struktural, yang berupa pembuatan cek dam, bendungan, tanggul sungai, rumah tahan gempa, dan lain sebagainya. 3. Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan bencana. 4. Peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, atau upaya yang memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus 1. Menjangkau masyarakat, 2. Segera, 3. Tegas tidak membingungkan, 4. Bersifat resmi. 5. Tanggap darurat.
Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupaya penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. 6. Bantuan darurat. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. 7. Pemulihan. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan adalah perbaikan prasarana dengan pelayanan dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dan lain-lain. 8. Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah langkah upaya yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian. 9. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan program jangka menengah dan jangka panjang guna memperbaiki fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Upaya-upaya penanggulangan bencana. 1. Mitigasi. Mitigasi juga diartikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Mitigasi dapat dilakukan dengan 1. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman, 2. Membentuk tim penanggulangan bencana, 3. Memberikan penyuluhan-penyuluhan, 4. Merelokasikan korban secara bertahap. 2. Upaya-upaya pencegahan bencana alam. 1. Membuat pos peringatan, 2. Membiasakan hidup tertib dan disiplin, 3. Memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Berkaitan dengan pergeseran paradigma, terdapat 4 hal fundamental yang berubah atas paradigma awal dalam penanggulangan bencana, yaitu 1. Dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan, 2. Dari sentralistik menjadi otonomi daerah, 3. Dari pemerintah menjadi partisipatori, 4. Dari kemurahan menjadi hak dasar. Berikut ini tabel pergeseran paradigma penanggulangan bencana, yang lama dan yang baru. Ada 4 hal yang dibahas dalam manajemen penanggulangan bencana. Pertama, pengertian manajemen penanggulangan bencana. Kedua, tahapan dalam penanggulangan bencana. Ketiga, kesiapsiagaan. Keempat, tanggap darurat. Pengertian manajemen penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana. Dalam tahapan penanggulangan bencana, ada 3 manajemen yang dipakai, yaitu 1. Manajemen resiko bencana adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan menekankan pada faktor-faktor yang mengurangi resiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. 2. Manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban, serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. 3. Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan
pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. Tahap penanggulangan bencana ada 3. Yang pertama, tahap pra-bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat. Yang ketiga, tahap pasca bencana. Tahap pra-bencana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. 1. Pencegahan, yaitu upaya yang menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman, misalnya pembuatan bendungan untuk menghindari terjadinya banjir, biopori, penanaman tanaman keras di lereng bukit untuk menghindari banjir, dan lain sebagainya. Namun perlu disadari bahwa pencegahan tidak bisa 100% efektif terhadap sebagian besar bencana. 2. Mitigasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman, misalnya penataan kembali lahan desa agar terjadinya banjir tidak menimbulkan kerugian besar. Ketiga, kesiapsiagaan, yaitu persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Tanggap darurat. Saat terjadi bencana, yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue, bantuan darurat, dan pengungsian. Tahap ini dilakukan saat terjadi kejadian bencana. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana antara lain: 1. Menyelamatkan diri dari orang terdekat. 2. Jangan panik. Untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat. 4. Lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang apapun. 5. Lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Tahapan pasca bencana merupakan kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan adalah suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi. Pada tahap ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja, tetapi korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan, baik secara fisik maupun mental. Rehabilitasi adalah perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau berjangka pendek. Contohnya, mulai dirancang tata ruang daerah. 2. Mulai disusun sistem pengelolaan bencana. 3. Pencarian dan penyiapan lahan untuk pemukiman tetap. 4. Relokasi korban dari tenda penampungan. 5. Mulai dilakukan perbaikan dan pembangunan rumah korban bencana. 6. Mulai dilakukan perbaikan fisik fasilitas umum dalam jangka menengah. 7. Mulai dilakukan pelatihan kerja praktis. 8. Perbaikan atau pembangunan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit, dan pasar mulai dilakukan. 9. Fungsi pos komando mulai dititik beratkan pada kegiatan fasilitas atau pendampingan. Rekonstruksi adalah perbaikan yang sifatnya permanen. Kegiatan rekonstruksi dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kesiapsiagaan menurut Gillespie dan Streeter adalah sebagai
perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan, simulasi, dan tindakan prabencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektivitas respon masyarakat selama bencana. Tujuan kesiapsiagaan: 1. Mengurangi ancaman. 2. Mengurangi kerentanan keluarga. 3. Mengurangi akibat. 4. Menjalin kerjasama. Parameter untuk mengukur kesiapsiagaan. Ada 5 parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan keluarga dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana, yaitu 1. Pengetahuan dan sikap tentang resiko bencana. 2. Kebijakan dan panduan. 3. Rencana tanggap darurat. 4. Sistem peringatan bencana. 5. Mobilisasi sumber daya. Contoh kegiatan pada tahap kesiapsiagaan. Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan antara lain menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan, persediaan, dan pelatihan personil, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan, serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi resiko dari bencana berulang. Melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat terjadinya bencana. Tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi 1. Pengkajian secara tepat dan cepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya. 2. Penentuan status keadaan darurat bencana. 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. 4. Pemenuhan kebutuhan dasar. 5. Pelindungan terhadap kelompok rentan. 6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.